Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di Museum Bala Putra Dewa, sebuah objek wisata yang berada di kota Palembang. Dan kali ini telah hadir seorang inovator luar biasa, Dr. Gigi Aditya Ramdhani dengan inovasinya ketan giling keluarga dari Puskesmas Talang Betutu. Baik, mari kita sapa beliau. Selamat datang Dr. Gigi Ramdhani. Ya, selamat pagi. Iya, ini saya panggilnya Dokter Aditya aja ya, Dokter Adit ya. Oke, baik. Dokter Aditya ini luar biasa sekali ya, telah menyempatkan waktunya di sela kesibukan yang sangat luar biasa. Terima kasih bisa hadir di sini di podcast One Day One Innovation. Baik dokter, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini, dan ini sangat eye-catching ya, ketan giling keluarga. Mungkin sahabat inovasi di rumah bertanya-tanya apa sih ketan giling keluarga ini? Iya, baik. Baik, jadi ketan giling keluarga itu merupakan singkatan dari Kader Kesehatan Gigi Lingkungan Keluarga. Di mana sebelumnya saya kan selain tugas menangani kuratif di puskesmas, juga suka datang kegiatan preventif ya, kayak sikat gigi massal ataupun pemeriksaan gigi dan mulut. Jadi di situ saya melihat bahwasannya gigi-gigi anak-anak ataupun dari kalangan SD sampai SMP itu banyak yang karies. Jadi sesuai dengan Riskesdas kemarin, kebetulan saya juga ikut memeriksa Riskesdas. Jadi itu untuk kita level Sumsel ini yang bebas karies itu hanya 52,4%. Sedangkan kalau dari FDI itu, pemeriksaan FDI itu anak-anak yang bebas karies itu hanya 7%. 7% ya. Jadi FDI sendiri juga melakukan riset bahwasanya dari semua anak-anak Indonesia yang sikat giginya itu teratur dan baik pagi dan malam itu hanya sekitar 3% saja, Mbak. Iya. Jadi dari situ saya melihat bahwasanya kalau kita kuratif terus ini kapan bisa bebasnya dari karies Indonesia? Iya, betul, karena Indonesia itu ada target bahwasanya 2030 itu kita sudah bebas karies. Jadi kegiatan ketan giling keluarga ini kita nanti akan melatih kader-kader untuk memperluas jangkauan saya gitu. Iya. Dalam memberikan penyuluhan gitu, Mbak Rika. Baik, luar biasa ya Dokter Aditya. Ini proses inovasinya sendiri bagaimana nih dokter? Ya. Jadi ketan giling keluarga itu, dia itu proses inovasinya itu pertama pembentukan tim. Jadi di sekolah itu kan ada tim UKS atau kader kesehatan remaja. Dari tim itu nanti guru UKS dan saya akan menyeleksi lagi. Kira-kira siapa sih yang niat? Biasanya ini cita-citanya jadi dokter gigi, Mbak. Siapa sih yang niat? Jadi dari situ nanti saya akan melakukan seleksi. Seleksi itu wawancara tertulis, dan saya akan lakukan kayak penyuluhan. Tapi itu targetnya itu ke kita, ke guru UKS atau ke saya. Apabila sudah bagus, saya akan cobakan mereka untuk penyuluhan ke level teman-temannya dulu. Kalau mereka sudah matang, sudah siap dan sudah terpilih, nanti mereka yang terpilih ini akan saya kasih modul. Jadi modul itu kayak tentang pengetahuan tentang karies, apa saja yang harus disuluhkan. Terus ada kayak pentom itu atau patung gigi itu untuk mereka siap-siap kalau mereka penyuluhan gimana gitu. Jadi seketika sudah terbentuk itu, mereka itu akan saya suruh untuk penyuluhan ke teman-teman dengan niat bahwasanya
apabila mereka itu kan kalau misalnya dari dokter gigi ke teman-teman itu kan dari vertikal ya, secara vertikal. Iya. Kalau secara horizontal itu kan lebih simpel, lebih santai. Iya. Bisa sambil makan di kantin, bisa sambil jajan ataupun ada kegiatan dari UKS-nya sendiri untuk melakukan penyuluhan. Jadi harapan kita itu mereka itu terbentuk habit yang benar karena kan selama ini kan orang suka salah. Kalau sikat gigi itu kan biasanya pagi-pagi itu bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis itu baru makan. Habis itu baru makan. Jadi sudah susah-susah bersih, baru kotor lagi. Seharusnya? Dan seharusnya makan dulu, Makan dulu. baru sikat gigi. Itu pun kalau yang tadi itu bangun tidur, mandi, sikat gigi, makan. Syukur-syukur kalau malamnya sikat gigi lagi. Biasanya sudah capek, tidur. Iya, betul. Jadi apabila habit yang baru ini sudah terbentuk, sudah terpapar ke teman-temannya, harapan saya teman-temannya ini akan memberitahukan keluarga. Iya. Dan kalau teman-temannya sudah terbentuk habit baru, kan mereka ini calon-calon orang tua. Iya. Jadi bisa ke anak-anaknya gitu. Dilanjutkan lagi ke habit berikutnya. Iya. Ya? Oke, baik, luar biasa dokter. Untuk tadi sudah diceritakan untuk proses inovasinya sendiri, tapi seperti diketahui ya untuk sahabat inovasi di rumah, bahkan saya sendiri pun setelah mendengar penjelasan dokter, sepertinya memang salah ya dalam habit. Karena bangun tidur pasti di kamar mandi itu udah langsung sikat gigi, mandi, baru nyiapin yang lain, baru makan kayak gitu. Berarti memang habit selama ini salah ya sahabat inovasi di rumah. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dokter. Untuk hambatannya sendiri nih dokter, kan ini untuk menyusun kader kan, untuk dibuat edukasi ke tim-tim lainnya, itu bagaimana itu? Jadi hambatan yang saya dapat ketika di lapangan itu bahwasanya dari puluhan kader yang bina itu yang matang dan siap dan sangat mengerti dengan program saya ini hanya ada 3 orang. Itu pun dari semua banyak itu. Jadi kemarin dinas sendiri sudah pernah turun untuk melihat pada pertengahan tahun 2022 itu tepatnya bulan Mei. Jadi akhirnya masukan dari dinas itu, jadi kita kalau ngelihat kayak gini kayaknya tingkat keberhasilannya itu bukan dari bagaimana penyampaiannya, tapi seberapa banyaknya kader yang bisa kita dapatkan, karena mengingat ternyata materi-materi tentang kesehatan gigi ini susah untuk dimasukkan, untuk dicerna ke anak-anak sekolah. Mereka sendiri saja habitnya masih ini salah kan, masih terbalik kan. Mungkin itu gara-gara kebiasaan turun-temurun. Jadi untuk merubah itu susah. Jadi dari puluhan yang sudah dikasih modul, yang sudah dikasih pelatihan penyuluhan, hanya 3 yang berhasil. Maksudnya berhasil itu bisa dilepas sendiri. Jadi kita kan kunjungan ke sekolah itu kan hanya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi supervisi itu hanya 2 kali. Jadi mereka itu selain di situ mereka bergerak sendiri. Nah, selain 3 itu saya nggak berani ngelepas. Takutnya informasi yang diberikan itu salah. Itu berarti harus ada pendamping harus ada pendampingan ya. Baik. Mungkin untuk kedepannya kan akan bermunculan lagi lah kader-kader amin yang disertai dengan pendamping pastinya kan, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu sudah benar. Ya, seperti itu dokter ya? Iya, baik. Dokter, apa sih pengembangan kedepannya untuk inovasi ini? Ya. Mungkin kalau untuk pengembangan kedepannya itu kan sekarang ini karena jumlah kadernya masih sedikit, jadi dari dinas itu hanya diberi 1 saja sekolah yang untuk sebagai percontohan. Jadi yang kita harapkan itu sekolah-sekolah lain juga dapat kami kembangkan gitu. Kaderisasi dapat kami lakukan di sekolah lain. Mungkin itu. Berarti ada 1 sekolah percontohan ya yang bisa. Mungkin sahabat inovasi di rumah bisa ya untuk mengajak sekolah lain untuk pergi lah ya, untuk menjadi belajar di sekolah percontohan yang telah ditunjuk oleh Puskesmas Talang Tutu ya. Oke, baik.
Terima kasih banyak dokter atas informasinya. Mungkin sahabat inovasi di rumah yang belum tahu bisa langsung kontak di YouTube atau komen di YouTube kami di podcast One Day One Innovation. Baik dokter, untuk timnya sendiri nih, selain dokter sendiri, kader puskes, apalagi nih, siapa lagi? Guru UKS, timnya itu guru UKS, tim-tim UKS baik itu dari Talang Tutu maupun dari sekolahnya itu yang berisikan guru UKS, siswa-siswa UKS atau kader kesehatan remaja yang sudah terpilih jadi kader kesehatan gigi lingkungan keluarga dan para nakes dari Puskesmas Talang Tutu. Iya, baik. Oke dokter, setelah adanya inovasi ini, dok, bagaimana perkembangan di masyarakat? Apakah sudah mulai ada peningkatan untuk pola hidup atau habits yang sudah ada? Oh dok? Pasti. Sudah ya? Soalnya ketika saya datang lagi itu, kan saya melakukan penyuluhan dan kuesioner. Bagaimana tentang pengetahuan orang-orang yang mau dikasih penyuluhan itu. Nah, mereka itu udah tahu sekarang sikat gigi itu kapan-kapan waktu sikat gigi. Bagaimana gerakan sikat gigi kan selama ini kan kita suka salah kiri kanan. Iya. Sikat gigi Harusnya kita kan atas kiri bawah, kanan. Harusnya muter. Oh muter ya? Iya harusnya bukan atas muter. bawah juga, Bukan atas bawah. Harusnya muter-muter. Oke. Mungkin itu aja. Iya, oke baik dokter. Terima kasih banyak nih informasinya ya karena sangat benar-benar informatif sehingga sahabat inovasi di rumah bisa memulai habit baru dengan kebiasaan yang lebih benar lagi ya dok ya. Iya baik dokter. Terima kasih dokter atas kehadirannya ya di podcast kami di One Day One Innovation. Mungkin ada saran ataupun harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, silakan dokter. Ya. Harapan saya sih supaya inovasi ini dapat dikembangkan lagi karena bukan tidak mungkin kita dapat mencapai target untuk Indonesia bebas karies 2030. Semoga di riset-riset yang mendatang itu kasus karies di Sumsel itu dapat menurun karena kemarin temuan kita 52,4%, mudah-mudahan dapat ditekan lagi. Ucapan terima kasih saya ya kepada Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Ibu Kepala Dinas, Ibu Kepala Puskes dan tim-tim saya karena berkat dukungan antar lintas sektor ini inovasi saya dapat berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan angka karies di Sumsel dapat ditekan. Baik, luar biasa sekali Dokter Adit. Informasinya pada hari ini sangat informatif ya dok. Terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dokter. Dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya ya dari Puskesmas Talang Betutu. Baik sahabat inovasi, ucapan terima kasih tak terhingga kami sampaikan juga kepada Museum Bala Putra Dewa Kota Palembang yang telah memfasilitasi atas podcast ini. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada YouTube kami di podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam inovasi.